Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Nugraha dari kelas MB 4404. Di sini saya akan mempresentasikan tentang profil perusahaan dari Sony Music Indonesia. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita bahas hari ini, yaitu apa itu label rekaman, lalu apa itu Sony Music Indonesia, dan kenapa harus Sony Music Indonesia. Pertanyaan pertama adalah, apa sih label rekaman itu? Jadi label rekaman ini mempunyai 4 fungsi penting. Yang pertama adalah fungsi rekaman, yaitu fungsi yang akan memfasilitasi para musisi untuk merekam lagu-lagunya. Lalu fungsi kedua adalah distribusi, yaitu fungsi yang berfungsi untuk mendistribusikan lagu yang sudah direkam. Lalu ada fungsi penjualan, yaitu fungsi yang memanage penjualan dari lagu yang sudah didistribusikan. Lalu ada hak cipta. Hak cipta itu sangat penting karena hak cipta merupakan fungsi yang harus ada di dunia musik, karena untuk menjaga keoriginalan karya itu sendiri. Lalu kenapa sih harus menggunakan label? Kan sekarang sudah bisa merekam sendiri, bikin lagu sendiri. Tapi pentingnya label rekaman itu adalah distribusi kita bisa dilakukan secara maksimal. Kenapa begitu? Karena label rekaman mayor itu sudah mempunyai nama dan mempunyai koneksi ke berbagai macam platform. Lalu promosinya bisa lebih luas. Lalu kita juga menyediakan sistem manajemen yang baik bagi artis. Contohnya seperti road manager, personal manager, dan lain-lain. Lalu apa itu Sony Music Indonesia? Jadi Sony Music Indonesia itu didirikan pada tahun 1992. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari Sony Music Entertainment yang didirikan di Amerika. Sebelumnya pernah bernama Sony BMG Music Entertainment Indonesia yang diganti pada 2004 dan diganti lagi pada tahun 2008 menjadi Sony Music Entertainment Indonesia. Dan dengan nama Sony Music Indonesia ini diganti pada tahun 2019. Dan Sony Music Indonesia ini juga merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia musik. Lalu slide berikutnya saya akan memberikan contoh-contoh artis dari Sony Music Indonesia. Yang pertama ada Ardhito Pramono. Ardhito Pramono dikenal sebagai artis yang membawa musik jazz ke dunia pop. Dan sekarang Ardhito Pramono bisa sangat terkenal karena musik jazz yang biasanya tidak disukai banyak orang. Lalu ada Randy Pandugo. Dia debut pada 2017 mengeluarkan album yang berjudul The Journey. Lalu yang ketiga ada Isyana Sarasvati. Seperti sudah semua orang tahu, Isyana merupakan penyanyi yang sangat berbakat dan mengeluarkan hits yang mampu didengarkan dengan baik oleh para pendengar. Lalu yang keempat ada Jess Hayat. Jess Hayat ini merupakan orang Brunei Darussalam yang berhasil membentangkan karir di Indonesia karena lagunya yang terkenal yaitu Dari Mata. Lalu kenapa harus Sony Music Indonesia? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Sony Music Indonesia adalah salah satu perusahaan major label terbesar di Indonesia. Lalu keunggulan kedua adalah artisnya diberi kebebasan dalam berkarya. Contohnya Ardhito Pramono dengan musik yang jazz, genre yang sangat jarang ditemukan di Indonesia. Beliau bisa mempopulerkan itu. Beliau bisa menarik hati para penggemarnya dengan musik jazz karena diberi kebebasan oleh label. Lalu sistem manajemen kita juga sudah baik, sudah sangat proper. Ya, artis tidak akan lagi pusing-pusing untuk memanage yang lain karena sudah dibantu oleh label. Contohnya seperti panggung, manage riders, dan lain-lain.
sekian dulu dari presentasi profil perusahaan yang dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.